Oke, Pak Jais. Istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Melaksanakan Eh, PAS. ya. Mana Bapak Indra, Elsa, Ya. Baik, Pak. bagaimana Bapak Elsa? Suara Pak Jais Saya, putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Matikan saja matikan saya, saja Pak kameranya Pak mungkin. Nah, Oke, Pak. ya, baiklah, udah di tengah saya, Bu. ya kedengaran Pak jelas. Ya, marilah kita sebelum mengawali kegiatan ini, saya akan menyampaikan bahwa kegiatan ini, kegiatan coaching, bahwa saya sebagai pengamat dan Pak Indra sebagai bosnya dan Bu Elsa sebagai coach ya. Ya. Dan Bu Elsa sudah memahami, sudah alur daripada kegiatan coaching, yaitu dengan menggunakan Alberta dan langkah-langkah yang telah dipahami. Mungkin Bapak Indra dan Ibu sudah mempelajari dan memahaminya. Baiklah, supaya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, silakan Pak Indra dan Bu Elsa, silakan dimulai. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jais. Saya mulai Pak Indra ya. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam, Bu. Maaf Pak nih mengganggu waktu Bapak. Boleh Pak saya Iya. minta waktu nih Pak buat Bapak nih Pak. Boleh, Ada yang Bu. mau saya sampaikan nih, mau saya ceritakan nih Pak. Boleh. Apa yang mau diceritakan nih? Iya, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan ini. Iya. Kemarin kan kita sudah itu Pak ya melakukan kegiatan PTS Pak ya, Iya. penilaian Kenapa tuh semester. PTS? Iya, jadi saya sudah mengkoreksi nih hasil PTS anak-anak kelas 8 ini Pak. Ternyata hasilnya itu di bawah KKM saya Pak. Jadi KKM saya itu 70 nih Pak. Jadi di bawah KKM itu perasaan saya itu jadi ada campur sedih, campur kecewa karena pada yang lalu-lalu itu pada saat ulangan atau tugas-tugas lah Pak, tugas-tugas harian itu nilai mereka bagus-bagus Pak, nilainya memuaskan. Oh, gitu. Jadi tidak ada yang untuk ulangan harian pun tidak ada yang remedial, tetapi kenapa menjadi timbul pertanyaan kenapa kok pada saat mid semester ini kok nilainya itu di bawah KKM gitu Pak. Pertanyaan saya ada apa sebenarnya? Begitu Pak. Jadi yang ingin saya ceritakan ke Bapak nih. Jadi permasalahan ibu ini sebenarnya nilainya ya, jadi hariannya bagus, tapi midnya yang menurun seperti itu ya. Jadi tidak ada keseimbangan. Kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita nanti nih, apa nih tujuannya sebenarnya yang pengen ibu hasilkan nih? Kira-kira apa nih Bu? Saya berharap nih setelah kita berbicara ini Pak ya, bincang-bincang ini saya menemukanlah solusi terhadap permasalahan saya ini terkait anak-anak yang memang nilainya di bawah mid semester ini kan gimana gitu Pak. Kalau menurut Ibu, faktor apa saja sih yang mungkin jadi latar belakangnya Bu? Kan Ibu pasti punya analisis tersendiri nih sebelum sebelum kedepannya gimana? Ada faktor-faktornya Bu menurut Ibu? Ya, saya sih mengiranya begini Pak, karena memang jadwal bahasa Indonesia ini kan pertama nih Pak ya, di hari pertama, kemudian bersanding dengan di sesi keduanya itu kan PAI Pak, pendidikan agama Islam. Nah, saya itu ada komunikasi nih dengan anak-anak. Kalian waktu agama bagaimana? Kami itu hafalan Bu, tidak mengerjakan soal esai. Oh, jadi kemungkinan nih mereka ini lebih meluangkan waktunya itu untuk hafalan agama Pak, bukan kepada soal-soal pilihan ganda dari kami kan, karena kita kan sudah sepakati kan Pak bahwa untuk ulangan itu
silahkan untuk menggunakan soal pilihan ganda, esai, praktik ataupun sebagainya kan Pak. Jadi untuk pelajaran agama itu mereka praktik. Jadi mereka tuh kayaknya lebih concernnya ke praktik hafalan Pak. Nah itu yang menurut saya itu menjadi kendala. Kemudian mungkin juga anak-anak ini gimana Pak ya, sayanya mungkin Pak ya, sayanya yang memberikan apa ya, tes diagnostik dulu dari awal nih. Jadi saya tidak tahu belum tahu nih untuk kelas 7 ya jelas Pak ya, karena kelas 7 kan memang kurikulum merdeka ya pasti tahapannya memang seperti itu. Tapi untuk di kelas 8 ini kan saya tidak memberikan nih tes diagnostik, jadi belum tahu nih gaya belajarnya bagaimana anak ini, kemudian tingkat kecerdasannya bagaimana, sehingga ya saya pukul rata saja. Jadi soal ini ya soalnya sama, bentuk kesulitannya ya seperti itu Pak. Jadi mungkin anak-anak yang di bawah kecerdasannya di bawah itu tidak memahami. Nah, tidak memahami soal tersebut. Padahal sebenarnya sebelum ulangan saya memberikan kisi-kisi nih Pak, kisi-kisinya. Tapi ya tadi tingkat soalnya itu tadi yang mungkin menjadi kendala mereka lah Pak, menjadi faktor lah kendala nilai mereka tuh menjadi tidak sesuai harapan saya. Kemudian ya tadi mereka tuh ada lebih concernnya ke hafalan agama. Menurut saya seperti itu Pak. Iya, jadi ada dua nih ya. Kalau saya tangkap dari yang Bu Elsa tadi, yang pertama tuh jadwalnya ternyata menurut Bu Elsa jadwalnya sama dengan jadwal yang mapel lain yang lebih hafalan. Yang Iya, kedua, asesmen. Ibu belum melakukan asesmen. iya. Ya, kalau di ini Bu, menurut Ibu ada nggak sih peluang atau potensi Ibu untuk bisa merubahnya kira-kira? Untuk Dari kekuatannya dari siswa kah atau dari bagaimana? Dari lingkungan gimana? ya tentunya mungkin mungkin ya Pak ya dalam mengubah agar hal ini tidak terjadi lagi ke Iya, depannya. betul. Ya tentunya tadi harusnya saya itu memberikan dulu tes tadi Pak, tes diagnostik Tes tadi. diagnostik. Iya, jadi seperti pengalaman untuk yang kelas 7 kan kita berikan dulu, jadi berikan ya bentuknya bentuk Google Form kah, atau bentuk pertanyaannya menggunakan Post-it kah. Jadi di situ memberikan pertanyaan gaya belajar yang bagaimana, bentuk belajar yang bagaimana yang mereka inginkan, kemudian model pembelajaran yang bagaimana yang mereka senangi Oh begitu Pak ya. iya. Jadi agar pemahamannya dalam pembelajaran materi-materi itu lebih bermakna sehingga lebih melekat nih di ingatan Iya. anak itu seperti itu. Kemudian mungkin kedepannya eh, lebih menanamkan lah kali ya, menanamkan manajemen waktu kepada anak nih, bahwa semua mata pelajaran itu penting ya Pak ya, semua itu penting. Jadi menanamkan nih menanam kepada anak, mau pembelajaran yang seperti muluk pun itu sebenarnya penting juga, Iya. walaupun ya namanya muluk ya, walaupun hanya praktik menanam, tapi itu juga sebenarnya penting, tidak bisa kita sepelekan. Nah seperti itu mungkin penanaman kepada anak lah Pak, Iya. bagaimana manajemen waktu itu sangat penting, bahwa tidak semuanya merata, adil semuanya. Iya. Ya, Berat. seperti itu. Jadi ibu ini menurut ibu tuh udah harus menanamkan seperti budaya positif ya bu tentang Iya, pembelajaran kalau keyakinan mereka penting itu semua pelajaran tidak ada pelajaran yang tidak penting. Kalau iya. menurut rentang nilai nih bu 1 sampai 10 kira-kira posisi ibu sekarang dengan masalah yang ada berada di angka berapa bu? Saya mungkin berada karena memang ini membuat saya kecewa Pak ya, jadi Iya, mungkin 4 kali Pak ya. 4 ya? Jadi masih 6 Oh Pak, 6 6 oh masih iya 6. 6. Kalau sudah melakukan kira-kira yang Ibu harapkan untuk perubahannya ke angka berapa, Bu? Saya harap sih bisa bisa maksimal Pak ya, bisa 10 kalau bisa, kan 10. 9 atau Ya, 10 lah 6. maksimal. Iya, 6 jadi ke Ya, 10. iya, jadi namanya juga itu harus bisa lebih lebih Iya, lebih baik lagi gitu Pak ya. iya. Ide dan gagasan Ibu ke depannya dalam jangka waktu dekat apa nih, Bu? Kira-kira yang bisa Ibu terapkan nih? Nah, apakah Ya tentunya untuk kedepannya nih kan nah, setelah Mid ini kan kita memasuki pembelajaran lagi. iya, Nah di situ memberikan tadi penanaman bahwa pembelajaran
manajemen waktu itu harus saya sampaikan setiap saat, walaupun memang namanya manusia suka lupa Pak ya. Jadi kalau apalagi terburu-buru materi lalu lupa lah nih tentang budaya positif tadi kan mengingatkan bahwa manajemen waktu itu penting. Kemudian tentunya setelah meet ini langsung saya memberikan walaupun namanya tidak ada kata terlambat lah Pak ya untuk memulai suatu hal yang baik. Jadi mungkin nanti tentunya saya akan memberikan soal berbentuk Google Form Pak. Jadi bagaimana hobi mereka, kemudian mereka tuh lebih sukanya bentuk medianya seperti apa, kemudian pembelajarannya tuh bagaimana, apakah bentuknya diskusi, kelompok, atau bagaimana, itu mungkin kedepannya akan saya buat bentuk pertanyaan-pertanyaan angket dan mereka menjawab. Jadi saya bisa memetakan nih, agar saya lebih anak lebih kepada anak. Ya, kalau saya tadi tangkap dari apa yang Ibu sampaikan ini ada 3 ya rencana aksi. Yang pertama penanaman pembelajaran, manajemen waktu tadi, mengadakan asesmen diagnostik, dan tadi memetakan mungkin merubah atau menambah media ajar. Ya, itu kalau komitmennya Bu, kira-kira apa nih komitmen nanti ketika mampu melaksanakannya nih, komitmennya bagaimana nih? Iya, tentunya namanya komitmen ini kan harus kita laksanakan secara konsisten Pak ya. Betul. Jadi bahwa tidak hanya kepada materi pertama, kedua dan ketiga secara berkelanjutan tentunya. Jadi karena tiap materi itu kan punya kesulitan yang berbeda-beda, kemudian tingkat ragamnya juga berbeda-beda ya, tentunya mungkin ada perubahan. Nah, jadi mungkin dari situlah akan tetap saya konsisten memberikan diagnostik di awal-awal materi. Kemudian untuk manajemen waktu nanti mungkin akan konsultasi juga nih sama wali kelasnya. Jadi wali kelasnya juga kita sama-sama lah berdialog, kita bekerja sama lah agar anak-anak ini punya ketepatan dalam, karena manajemen waktu itu tidak hanya kepada materi misalnya dia lebih penting ini, jadi tidak ingin pelajari materi B, saya ingin pelajari materi A saja, tetapi dengan kita memahami manajemen waktu ini, anak itu juga belajar bagaimana sih ketepatan dalam mengumpulkan tugas, kemudian ketepatan dalam berdisiplin waktu, dalam masuk kelas. Nah itu tuh kan juga sebenarnya menjadi ranah yang lebih luas lagi kan kalau mereka itu lebih mempelajari dari manajemen waktu. Jadi nanti mungkin juga koordinasi juga lah sama wali kelas masing-masing agar kita tuh sama-sama lah mengubah anak, karena mungkin permasalahan tidak hanya kepada saya tetapi juga guru lain juga. Tadi komitmennya untuk konsisten ya Bu, konsisten ke depannya berkelanjutan, karena ini tidak bisa dirubah sesaat saja, harus konsistensi yang diperlukan. Kalau dukungan Bu, apa perlu dukungan dari pihak lain menurut Ibu? Ya, saya rasa kalau hanya saya bekerja itu pasti tidak maksimal Pak. Saya tidak akan bisa mencapai nilai 10 tadi, angka 10. Tentunya tadi saya harus kerjasama dengan tentunya kepala sekolah. Saya akan sampaikan nih Pak, Bu, begini. Oh iya silahkan, mungkin seperti itu. Maka kurikulumnya tentunya tadi wali kelas juga ya Pak ya, wali kelas saya ingin sampaikan bahwa kita tuh sama-samalah kita bekerja sama agar anak ini tidak hanya cerdas dalam pembelajaran tapi juga cerdas dalam berdisiplin, bertingkah laku, menerapkan budaya positif tadi itu Pak. Berarti banyak ya Bu yang memang harus diperlukan kerjasama di sini untuk betul iya. Kalau tindak lanjutnya Bu, mungkin beberapa waktu dekat bagaimana tuh tindak lanjut Ibu tadi? Ya, tindak lanjutnya tentunya nanti untuk hasil mid semester ini kan tentu akan dianalisis dan saya sampaikan kepada kepala sekolah bahwa ada nih Bu Kepsek nih, bahwa permasalahan pelajaran saya ini begini Bu. Nah, bagaimana nanti mungkin saya akan memberikan pengulangan sedikit materi. Jadi kan agar anak itu lebih maksimal lagi ke materi yang lainnya. Karena nanti kalau misalnya saya tidak memberikan tindak lanjut untuk
ketiga materi MIT yang sudah saya PTS-kan ini, nanti untuk pasnya itu mungkin lebih kacau lagi gitu kan Pak. Jadi saya ingin memaksimalkan dulu lah. Biarlah sedikit tetapi maksimal daripada kita banyak tapi anak tidak menjadi tidak maksimal kan, jadi kacau nilainya. Jadi ini mungkin saya maksimalkan dulu. Kira-kira soal yang mana yang sulit, ayo kita bahas sama-sama apa kesulitannya. Jadi mungkin diajaklah diskusi sama anak-anak nih. Kira-kira soal yang mana yang sulit dan apa yang membuat sulit itu seperti apa. Diskusikan lagi kepada anak. Kira-kira nih Bu, apa nih yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan hari ini? Iya Pak. Saya menyimpulkan begini Pak. Jadi setelah saya sharing nih sama Pak Indra nih, jadi saya jadi menimbulkan sebuah inspirasi. Oh iya ya, ternyata saya tidak harus hanya sedih dan kecewa saja, tetapi harus ada tindak lanjut saya ke depannya, karena anak ini harus kita usahakan agar anak ini tidak terjun bebas begitu saja. Jadi bagaimana ya tadi rencana-rencana yang saya sampaikan ke Pak Indra ini agar saya segera mungkin setelah libur puasa ini akan saya terapkan khususnya kepada diagnostik, kemudian penanaman budaya positif yaitu tentang manajemen waktu tadi agar bisa segera saya terapkan kepada anak langsung. Terima kasih Pak atas pencerahan dari Pak Indra ini. Sama-sama Bu. Jadi saya harapkan beberapa minggu ke depan saya juga dapat kabar yang baik nih dari Ibu, apa saja perubahannya. Dan semoga masalah-masalah tadi dapat terselesaikan lah, jadi kondisinya dapat ke arah yang lebih baik. Ada lagi Bu yang bisa kita bicarakan atau cukup? Untuk sementara ini cukup Pak. Ini permasalahan ini saya rasa sudah mendapat titik temu nih setelah berjumpa sama Pak Indra nih. Terima kasih banyak Pak atas solusi dan semua. Sama-sama Bu, saya tunggu kabar baiknya Bu. Terima kasih. Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Mari Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Iya Bu. Silakan Pak Jais. Pak Indra dan Bu Elsa, dua jempol Indra Elsa. Bagaimana Bu kuragamanya sekarang Bu kali ya? Ya. Sampai Ibu kuragamannya galak kali Ibu ya, sampai anak-anaknya takut. Iya. Hafalan Pak, masalahnya kan anak-anak. Sampai bahasa di nomor 2 kan. Iya betul Pak. Jadi tapi Ibu pilihan ganda nih, gampang kan, tinggal tak iga-iga gitu kan. Tapi Ibu kalau sama praktek Ibu sudah menemukan solusi ya Bu dari perbincangan Ibu dengan Pak Indra tadi. Iya betul Pak. Iya. Saya perhatikan bahwa tahapan-tahapan dari coaching saya melihat sudah ada semuanya. Dari Pak Indra juga ada ini pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot, sehingga sama tujuan dari dialog Bapak Indra dan Bu Elsa sudah ditentukan tujuan arahnya mau kemana ini dialog kita nih. Kemudian dari definisi masalah dari Bu Elsa bahwa masalah yang dihadapinya sudah berkali, kemudian dari kembalian masalah tersebut Pak Indra dengan pertanyaan yang berbobot mampu ini sehingga Bu Elsa sudah menemukan sendiri tentang masalah yang untuk mengatasi masalah yang telah dihadapinya. Kemudian juga rencana aksi dari Elsa yang juga tadi sudah ada rencana-rencana yang telah ditentukan, dan kedepannya juga Pak Indra menunggu kabar baik dari perkembangan masalah dari Bu Elsa. Pak Indra dan Bu Elsa, saya kira kemudian Pak Indra dan Bu Elsa ini sudah bersama-sama lah bisa menyimpulkan bahwa dari pertemuan Pak Indra dan Bu Elsa ini sudah menemukan titik terang tentang rencana tentang yang nanti akan dilakukan. Saya kira cukup sekian. Ya, terima kasih dari Pak Indra dan Bu Elsa telah melaksanakan praktik coaching dengan sebaik-baiknya, dan
sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Semoga apa yang telah kita praktekkan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan lebih baik kita bertugas di sekolah ya Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu, Bu Elsa dan Bu Teli. Selamat pagi. Ya, Pak pagi ini Indra. kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Coaching di sini Bu Teli selaku coach dan Bu Teli Koci, Pak. coaching. Iya. Ya, Bu Elsa selaku coach. Yang perlu diingat di sini yaitu adalah kompetensi inti dari coach-nya ya, yaitu presence, kehadiran penuh nanti, mendengarkan aktif, dan tentunya pertanyaan berbobot yang harus disampaikan. Tujuannya untuk menggali si coachee. Dan sesuai dengan alur yang kita gunakan di sini alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga praktek coaching ini dapat menambah wawasan kita dan dapat kita praktekkan nanti. Ya, mungkin itu saja. Bisa langsung saja ya, Bu Teli dan Bu Elsa. Saya izin matikan atau perlu off kamera kali ya? Nggak usah pun, nggak apa-apa kok, ya. Pak. Oke, siap. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Teli. Bu Elsa, makasih loh ya udah meluangkan waktu nih buat saya, Bu. Ya, untuk Bu Teli itu apa sih yang enggak tuh buat Bu Teli ini? Aduh, Bu Elsa, saya nih bingung, Bu. Sebenarnya bingung. Ini kan udah mau kenaikan kelas nih, Bu. Kebetulan saya kan ngajar kelas 2 SD nih. Nah, kayaknya Bu Elsa nih orang yang pas. Kebetulan kan Bu Elsa ngajar bahasa Indonesia kan, ngajar SMP. Mungkin Bu Elsa bisa nih ngasih saya pencerahan lah sedikit gimana caranya saya nih biar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi gini, Bu. Anak-anak saya kelas 2 nih, Bu, kemampuan membacanya itu masih lemah, Bu. Jadi efeknya itu ke pengaruh pembelajaran yang lain gitu, Mbak. Jadi saya tuh agak pusing di sini, padahal saya tuh udah bukan lumayan sering, memang tiap hari ketika saya pembelajaran di kelas tuh padahal udah ngasih latihan baca itu ke anak-anak, kan anak asli cuma 4 ya, Bu, 4 orang. Jadi bisa lah semuanya kebagian dalam satu hari itu pasti saya latih bacanya. Tapi saya ini kayaknya mikirnya apa karena efek corona pandemi kemarin, jadi mereka tuh ada something missing atau gimana ya, Bu, ngomongnya. Pokoknya tuh kayak kemampuan bacanya tuh enggak seperti anak-anak sebelumnya gitu, Bu. Kayak beda yang sekarang nih, Bu. Ada solusi enggak ya, Bu, untuk saya gimana sih caranya biar anak saya nih kan kelas 2 tuh biasanya tuh lebih harusnya ya indikatornya tuh kalau mau naik ke kelas 3 tuh harusnya udah bisa baca gitu kayak Bu Elsa kan. Nah, ini kelas 2 tapi bacanya tuh masih belum lancar gitu, Bu. Jadi saya tuh greget gitu loh, Bu. Iya, jadi Ibu nih mau ketemu saya ini karena ada permasalahan bahwa anak-anak didiknya Bu Teli ini masih kurang dalam membaca, Bu, ya. Iya, Bu. Ada lemahnya gitu kan. Masalahnya adalah kurang dalam membaca. Nah, sebelum kita berangkat menghasilkan suatu solusi, kira-kira Bu Teli ini apa nih yang ingin Ibu capai nih setelah kita berbincang-bincang ini, Bu? Kira-kira apa nih? Iya, pengennya saya sih, Bu, dari hasil pertemuan kita hari ini saya pengen nemuin solusi lah, Bu, solusi terbaik ataupun strategi cara gimana caranya saya dalam beberapa bulan ini sampai sebelum anak saya naik kelas 3 ini untuk agar anak-anak saya ini paling tidak mereka itu bacanya walaupun masih ngeja tapi mereka tuh udah bisa ngeja secara mandiri gitu, Bu. Nggak saya bantu seperti itu targetnya saya, Bu. Harapannya sih malah yang lebih baik tuh kalau mereka tuh bisa bacanya lancar kayak gitu, Bu. Lancar ya. Iya. Nah, kalau melihat dari harapan Ibu nih kira-kira berada di posisi keberapa nih, Ibu? Nih dari 1 sampai 10 ada di posisi berapa nih Bu Teli nih dalam pencapaian tujuan tadi? Kalau dari setiap anak saya yang 4 ini, Bu, sebenarnya kemampuan membacanya beda-beda, Bu.
Ada yang sudah bisa mengeja sendiri, tapi belum lancar bacanya. Ada yang belum mengenal huruf dengan baik, dalam artian kadang suka terbalik-balik Bu Elsa. Ada juga yang sudah bisa mengeja, tapi masih harus saya tuntun. Jadi kalau misalnya disuruh sendiri tuh masih nggak mampu. Jadi kalau saya ambil rata-rata, mungkin di angka 4 atau mungkin bahkan 3 Bu Elsa untuk saat ini. Kemampuan bacanya itu 4 lah mungkin. Kalau 3 kayaknya terlalu rendah ya. Mungkin di angka 4 lah. Nantinya mau ke berapa lagi Bu? Wah. Setelah kita temukan solusi nantinya. Maunya berapa lah? Saya ya kalau setidaknya anak saya itu sudah bisa mengeja secara mandiri ya Bu. Mungkin di angka 7 kayaknya sudah bagus sih Bu. Angka 7 ya. 7 sudah menurut Bu Teri sudah cukup bagus ya untuk anak-anak. Membekali lah untuk mereka itu bisa naik kelas 3 gitu Bu. Iya, bekal untuk naik kelas 3-nya karena kelas 3 kata Ibu harus sudah lancar ya, sebenarnya harusnya sudah lancar kompetensi membacanya. Karena memang kondisi anak saya dampak pandemi tadi mungkin Bu ya, saya menargetkan angka 7 lah dulu. Iya. Nah, Ibu pernah nggak bertanya sama anak-anak tersebut atau orang tuanya mungkin? Kan mungkin Ibu sering nih kalau mereka kan dijemput sama orang tuanya, berbincang-bincang lah sedikit sama orang tuanya. Mungkin kira-kira tuh apa sih yang menjadi kendala anak tersebut itu masih rendah dalam kualitas membacanya, Bu? Apa yang jadi hambatan dan kendalanya lah kira-kira? Kalau dari hasil bincang-bincang, kalau di sana tuh Bu, anak-anaknya tuh jarang sih Bu, ada yang diantar orang tua karena kan memang anak pulau ya Bu, jadi kebanyakan sudah orang mandiri tuanya ya? lepas. Mandiri secara situasi. Sudah mandiri secara situasinya. Tapi beberapa orang tua tuh kayak yang agak terdekat dengan RGS saya itu pasti saya kunjungi, kadang bawa anak saya main, jadi sambilah ngobrol gitu kan. Nah, yang saya temui ini ada anak saya, orang tuanya khususnya ibunya ini kebetulan nggak bisa baca Bu. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ya Bu ya. Dan dilihat juga ada juga yang memang backgroundnya mereka tidak TK, jadi langsung SD. Langsung SD. Ada juga karena kondisinya itu Bu, posisi TK-nya itu lumayan jauh. Jadi kalau anak yang ikut TK itu benar-benar orang tuanya tuh kalau bahasa kita tuh bahasanya tuh tekadnya tuh besar gitu mau bikin anaknya tuh pinter gitu. Jadi jadi kadang saya melihat tuh ada juga orang tua yang kurang peduli sama anaknya saking kebanyakan anak. Jadi tuh si anak ini kayak kurang perhatian. Jadi benar-benar tuh kayaknya saya tangkap tuh mereka tuh cuman belajarnya di sekolah gitu Bu. Jadi kalau udah keluar ke sekolah kayaknya tuh pikiran untuk belajar, latihan baca, harapan kita kan kayak gitu ya. Anak di rumah didampingi lah sama orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya tidak bisa berbuat banyak, paling tidak menunggui lah anaknya belajar gitu kan. Tapi kayaknya memang kondisi mungkin geografis atau gimana dan kesibukan orang tuanya bekerja juga Bu. Jadi kayaknya sulit untuk mereka, para orang tua tuh mendampingi anak belajar secara setiap hari atau secara penuh seperti itu Bu Elsa. Jadi kendalanya yang tadi itu ada memang anaknya tidak TK, terus apalagi tadi itu ya, yang orang tuanya memang ada yang tidak bisa orang baca tuanya juga. Belum buta baca itu ya, buta huruf ya. Iya Bu Elsa. Jadi bisa saya tangkap tadi bahwa hambatannya karena hambatan anak yang tadi kompetensi membacanya itu masih rendah karena tadi membaca orang tuanya itu masih buta huruf, kemudian juga pengawasan dan perhatian lah dari orang tuanya terhadap pentingnya pendidikan itu masih sangat rendah ya untuk orang tua peserta didiknya Bu Teli ini. Nah, dari permasalahan itu ketika Ibu ingin mencapai solusi tadi, apa sih punya kekuatan apa yang dari Bu Teli sehingga bisa menggerakkan anak tersebut untuk berubah sedikit demi sedikit untuk menjadi agak lancar lah membaca. Kalau perlu pun sampai ke tadi ya poinnya sampai ke poin skala 7 gitu kan. Apa sih kekuatan dari Bu Teli yang ingin Bu Teli galakkan untuk anak itu? Nah, mungkin ya Bu Elsa ini masih bersifat rencana mungkin ya Bu, kemungkinan ya.
Jadi yang sudah saya lakukan dulu lah, yang sudah saya lakukan tadi, yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu, saya memberikan latihan membaca secara private ya, bahasanya mungkin private di akhir jam pelajaran sekolah, ataupun di sela-sela ketika mereka sedang mengerjakan tugas atau sedang menulis, sedang mencatat. Nah, itu secara bergantian anak-anak tuh saya panggil untuk membaca. Bacaannya saya memang enggak berikan banyak, Bu, karena saya pikir anak ketika diberikan terlalu banyak malah yang ada tuh nggak jadi gitu, Mbak. Jadi strategi saya itu sedikit tapi pasti kayak gitu. Maksimal, iya, pasti. Nah, yang mungkin rencana berikutnya saya pengen bikin pojok baca mungkin, Bu, karena memang belum ada sih, Bu, di kelas saya tuh. Saya terinspirasi juga sama Bu Elsa kemarin itu, pengen juga bikin pojok baca mungkin buku-buku cerita kali ya, Bu. Jadi biar anak-anak tuh tergugah kali ya untuk bacanya. Pojok baca. Terus kalau untuk orang tua murid, ini sih paling ada pertemuan ketika mau ngambil rapot sih, Bu. Jadi saya mungkin bisa kasih pesan lah ke orang tua murid untuk lebih peduli, ataupun ya kalaupun nggak bisa bantu anaknya belajar, paling tidak duduk bersama anaknya mungkin untuk menemani si anak belajar. Itu aja sih, Bu, mungkin. Itu sih rencana kedepannya mungkin ya, Bu, biar bantu anak saya nih paling tidak yang awalnya bacanya masih terbata-bata ataupun bacanya mengejanya harus dituntun, saya pengennya mereka udah bisa lepas gitu, Bu. Iya, lepas. Jadi bisa saya catat bahwa ini sudah menjadi rencananya Bu Teli lah nanti kedepannya, bahwa nanti Bu Teli ingin membuat pojok baca nih, pojok baca dengan menyiapkan buku-buku cerita cerita karena mungkin dengan buku cerita itu menimbulkan ketertarikan anak untuk melihat, sehingga ya otomatis mereka membaca apa sih isi dalam buku cerita yang menarik ini gitu ya. Yang kedua adalah tentunya kerjasama dengan orang tua, menyampaikan kepada orang tua pasca pengambilan rapot tadi bahwa nanti anak-anak yang ini ada 4 anak ini perlu pendampingan khusus khususnya dalam kompetensi membaca. Nah, kira-kira dari kedua ini yang menjadi prioritas Ibu ke depannya apa nih, Bu? Oke, yang tadi ya, Bu, prioritas dulu ya. Pojok baca sama komunikasi dengan orang tua yang paling mungkin dilakukan dalam waktu terdekat, mungkin saya bikin pojok baca sih, Bu, karena kan komunikasi dengan orang tua ini masih nanti ketika pembagian rapot, dan itu sebenarnya udah telat sih karena kan mereka pasti udah mau naik kelas 3. Jadi mungkin usaha terdekat yang ingin saya lakukan itu membuat pojok baca sih, Bu Elsa. Dalam membuat pojok baca ini kan sebenarnya dibilang sulit, gampang, tapi gampang dikatakan sulit ya, Bu ya, karena sudah pengalaman ya kan. Itu, Bu. Iya, jadi kira-kira nih strateginya Bu Teli dalam mencapai keberhasilan membuat pojok baca ini apa nih, Bu? Jadi tertarik juga nih strategi dari Bu Teli apa? Kalau dari strategi untuk kemampuan membaca si anak mungkin ya, Bu, mungkin di sini saya bisa mengajak anak-anak saya membuat kesepakatan mungkin ya. Misalnya dalam 1 hari minimal mereka membaca selama 15 menit. Mereka boleh memilih buku cerita yang ada tersedia di pojok baca itu secara bebas, tergantung minat mereka. Saya beri kebebasan lah seperti itu, minimal sehari 15 menit. Itu yang strategi mungkin yang pengen saya lakukan nantinya, Bu, biar di awal pembelajaran atau di istirahat atau di akhir, mungkin di waktunya ibaratnya di waktu senggang lah, Bu, ketika saya belum mulai ngajar mereka bisa baca. Mereka bebas juga, Bu, memilih waktu. Dan mungkin juga saya pengen ini sih, Bu, bikin kesepakatan juga untuk dalam hal bukan kemampuan membaca, dalam hal menjaga pojok bacanya ini agar bisa konsisten. Karena tahu lah, Bu, anak kelas 2 itu kan anak SMP, anak muridnya Bu El saja SMP kayaknya masih kesulitan untuk diarahkan, apalagi anak-anak saya Bu Elsa. Jadi mungkin saya bikin mungkin mau ngajak anak-anak saya itu bikin keyakinan untuk saling menjaga ya, Bu ya. Saling menjaga buku-buku, kerapian buku. Jadi kayak setelah membaca silahkan simpan buku dengan rapi dan buku tidak boleh dibawa pulang, misalnya seperti itu. Seperti itu sih, Bu Elsa. Jadi ada itu membaca 15 menit per hari sama bikin aturan lah ya, mungkin keyakinan untuk ke aturannya itu, ke pojok bacanya itu, Bu.
Jadi mungkin cara mengantisipasi agar rencana ibu ini tidak menjadi gangguan lah, itu tadi memberikan sebuah keyakinan bahwa dalam menjaga konsistensi pojok baca itu ya tetap harus ada gitu ya. Jadi ada kayak kesepakatan dulu lah sama anak ya. Nah, kira-kira Bu, dari rencana tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap rencana tadi, Bu? Komitmennya yang pasti insya Allah saya mau wujudkan sih Bu. Selain saya memberikan latihan membaca terus menerus sampai kapanpun, pokoknya sampai anak itu masih tanggung jawab saya akan, memang belum bisa baca misalnya, saya tetap kasih mereka latihan baca terus. Dan saya pengen wujudkan itu tadi Bu, pojok baca tadi itu. Pantang menyerah ya Bu ya, pokoknya demi anak. Apapun betul, dilakukan untuk anak-anak. Ya, karena semakin tinggi tingkat mereka itu semakin berat sebenarnya nantinya tantangan mereka. Karena kalau misalnya tingkat ini belum mereka terselesaikan, gimana lagi ke depannya Bu ya? Nah itu dia Bu, makanya kalau kuncinya kayaknya semua pembelajaran itu, Bu Elsa setuju nggak sama saya? Kayaknya tuh di membaca, mau matematika sekalipun, kalau anak pembacanya belum benar, mereka sulit memahami materi itu kan Bu? Ya, karena memang kalau di dalam bahasa Indonesia itu memang keterampilan dasar itu adalah membaca dan menulis Ibu. Karena dua ini sepertinya everlasting lah ya, sampai kapanpun itu memang diperlukan gitu. Kan setiap mata pelajaran. Manusia itu jantungnya mungkin ya Bu. Iya betul Ibu. Kalau anak tuh makanya sampai saat ini pun tetap digalakkan namanya literasi, membaca tadi. Iya benar. Memang seperti itu. Nah, kemudian Bu, kira-kira dari komitmen tadi kita sudah Ibu sampaikan bahwa komitmennya Ibu terhadap rencana, siapa nih yang akan Ibu ajak bekerja sama dalam membantu Ibu agar komitmen ini tetap terjaga nih Bu? Kalau siapanya mungkin saya pengen ini sih, pasti komunikasi dengan kepala sekolah dulu ya Bu, karena segala apapun tindakan yang saya buat di kelas ataupun bersama anak-anak pasti paling tidak kepala sekolah walaupun tidak bisa berbuat banyak paling tidak merestui ya. Merestui, mengizinkan, terus mensupport lah, yang pasti harapannya saya disupport karena ini juga untuk kemajuan sekolah gitu kan Bu. Dan pengennya sih kalau bisa rekan sejawat saya, guru-guru yang lain yang mungkin mengalami kesulitan, walaupun saya yakin Bu kelas tinggi sekalipun masih ada yang kesulitan membaca, jadi mungkin saya bisa sharing-sharing lah Bu sama rekan-rekan sejawat saya. Jadi pengen ngajak juga sih rekan sejawat saya biar yuk sama-sama kita nih biar meningkatkan kemampuan baca anak kita, kayak gitu sih Bu rencananya. Jadi tentunya koordinasi kepala sekolah, karena ya kita minta izin lah dulu bahwa kelas ini mau saya ubek-ubek nih, tapi ubek-ubeknya dalam keadaan yang dalam arti yang positif demi kemajuan anak dalam menggalakkan literasi tadi dengan meningkatkan kemampuan membaca untuk anak-anak yang memang di bawah rata-rata dalam konteks membaca tadi ya Bu ya. Ya tentu saja dengan memang rekan sejawat juga memang sebenarnya memang harus, karena memang kalau tidak hanya kita sendiri Ibu memang susah Bu. Kewalahan Ibu, karena pengalaman tuh kewalahan sekali kalau hanya sendiri itu. Belum lagi kawan tuh mungkin yang underestimate kita gitu Bu. Jadi kayaknya berpikirnya ya udahlah silahkanlah urus sendiri. Itu sangat membuat jadi kendala juga buat saya gitu. Harapannya sih didukung juga. Semoga didukung ya Bu ya, memang iya. Nah, setelah Ibu tadi sudah menyampaikan dengan siapa akan Ibu bekerja sama, nah kira-kira dari keseluruhan sesi kita tadi berbincang-bincang tadi Ibu, tindak lanjut apa dari sesi coaching ini? Apa yang Ibu simpulkan dari keseluruhan tadi Ibu? Saya mau ngucapin makasih banyak loh Bu Elsa, karena Bu Elsa tuh kayak udah memberi pencerahan. Awalnya tuh saya palingan ya udahlah ngelatih baca aja sama anak-anak, kayaknya udah cukup lah. Ternyata setelah saya jalanin itu belum bisa juga membantu mereka biar lancar baca. Mungkin ya tadi akhirnya saya dapatin solusi bikin pojok baca, terus mungkin komunikasi dengan orang tua, tapi prioritas saya yang terdekat itu tadi membuat pojok baca. Pojok baca ya. Iya. Makasih banyak ya Bu Elsa ya waktunya. Baik Ibu, udah bantu saya. sama-sama Bu Tuli. Jangan kapok ya Bu Elsa. Iya.
ini pun dari masalah Bu Teli ini menjadi sebuah pembelajaran juga sih kepada saya, bahwa apalagi saya ini kan guru bahasa Indonesia yang menjadi sebagai tonggak nih, namanya membaca, menulis itu kan memang dasarnya itu memang di pembelajaran bahasa Indonesia nih. Iya. Jadi jadi terinspirasi juga bahwa anak-anak yang kurang dalam membaca ini juga kita berikan pendampingan khusus. Tadi Ibu berikan di waktu khusus ya, di setelah pembelajaran berikan pendampingan. Itu juga menjadi nantinya mungkin menjadi inspirasi saya. Baik, betul juga kata Bu Teli ini, bahwa boleh juga kita terapkan untuk anak-anak yang buat semacam ekstra kelas lah ya untuk anak tadi. Ya, terima kasih juga Bu Teli, menjadi sebuah pengalaman juga, menjadi inspirasi saya juga. Wah, luar biasa. Makasih banyak Bu Elsa ya. Ya Bu, sama-sama Ibu. Udah selesai ya? Ya. Ya. Izinkan saya sebagai pengamat mengomentari. Jadi dari penampilan tadi itu luar biasa, sangat bagus sekali Bu. Dari Bu Elsanya selaku coaching dan Bu Teli juga coaching tadi, merasa sangat nyaman ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Yang terpenting tadi dari Bu Elsa sudah menerapkan 3 kompetensi coaching tadi. Yang pertama present, Bu Elsa sudah bisa hadir penuh tadi. Kalau saya lihat ya dari hadir penuh tadi, sehingga Bu Elsa bisa mendengarkan aktif apa saja yang disampaikan oleh coachnya tadi. Coachnya banyak menyampaikan cerita-cerita masalah dia. Bu Elsa tetap fokus tadi, dan yang terpenting di sini pertanyaan-pertanyaan Bu Elsa itu sangat berbobot tadi kan, nanyakan peluang, keunggulan, sehingga Bu Teli tadi juga bisa mencari sendiri solusi yang ditawarkan. Alurnya tadi, untuk alur itu menurut saya udah sangat jelas. Tadi udah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara garis besar ini sangat luar biasa, sangat bagus Bu. Mungkin itu saja. Satu lagi harapannya mungkin ini nanti kita sama-sama bisa menerapkan coaching nanti di sekolah. Ini jadi penambahan ilmu pengetahuan baru lah buat kita bersama. Mungkin itu Bu, terima kasih. Makasih Pak Indra. Ya. Terima kasih banyak buat Pak Indra, buat Bu Elsa waktunya. Terima kasih Bu Teli, luar biasa Bu Teli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra dan Pak Jais. Ibu. Oke, saya di sini Ibu Teli selaku pengamat ya, jalannya coaching yang akan dilakukan oleh Pak Indra dan Pak Jais. Di sini Pak Jais sebagai coachnya dan Pak Indra sebagai coachingnya ya Pak Indra ya. Nah, di sini saya mengharapkan nih Pak Jais nanti pada saat coaching, Pak Jais ini bisa menyampaikan kompetensi inti coaching itu sendiri, yaitu ada presence, mendengarkan dengan aktif, terus Pak Jais juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach ataupun Pak Indra di sini ya Pak Jais ya. Dan harapan saya semua alur tirtanya dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab itu bisa Pak Jais gali lebih dalam lagi dari Pak Indra ya Pak Jais ya. Oke, saya semoga kira bisa ya. Semoga bisa ya. Ya, semoga harapannya harus bisa ya Pak Jais ya. Oke, kita langsung mulai saja ya Pak Jais ya. Silakan Pak Jais dan Pak Indra, saya berikan kesempatannya. Saya izin mute ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Jais. Waalaikumsalam Pak Indra. Boleh minta waktunya? Enggak Pak Jais, saya ini ada sedikit masalah nih Pak Jais. Ada yang pengen saya ceritakan sama Pak Jais nih. Boleh Pak Jais, minta waktunya. Kurang jelas Pak suaranya Pak. Matikan kamera. Saya matikan kamera Pak biar ini. Oh iya Pak. Boleh Pak. Jadi ya, gimana ini Pak, masalah apa ini? Ini nih Pak. Masalah. Saya ini bingung nih Pak tentang siswa nih di kelas saya nih. Jadi
kebanyakan siswa tuh kayak malas-malasan nih Pak, ngerjakan tugas, dikasih tugas gurunya dia malas, dikasih perintah kayak nggak mau acuh tak acuh. Itu Pak, bingung saya nih Pak. Iya, sebelumnya kalau boleh tahu Pak Indra ini ngajar di kelas berapa, di jurusan apa Pak? Saya nih akuntansi Pak, di kelas 11, 12 sama 10. Saya ngajar di Jadi, situ. yang Bapak masalahkan ini yang di kelas berapa Pak? Kelas 10 Pak, 10 11 rata-rata Pak. Jadi setelah dari kegiatan ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapat dari kegiatan Bapak dari saya ini, dari kegiatan kita ini? Saya tuh pengennya tuh saya nemukan ada kayak solusi lah Pak dari pembicaraan saya ini sama Bapak nih. Saya nanti tahu nih Pak apa solusinya, apa rencana yang pengen saya buat nih Pak. Kira-kira gitu Pak. Kedepannya ya. Jadi masalah yang Bapak hadapi detailnya seperti apa Pak? Kalau boleh Bapak ceritakan. Jadi kayak gini Pak, guru kayak saya ngasih tugas itu enggak dikerjakan cuma beberapa orang, dari 30 cuma paling sebagian 15, 16 orang, sebagiannya enggak. Terus diminta kayak disuruh buat laporan ya, itu paling cuma 2-3 orang yang ngerjakan, kayak itu Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak ini apa kendala, apa penyebab sehingga mereka bisa seperti itu Pak? Apakah Bapak sudah menganalisis apa penyebab dari permasalahan ini Pak? Kalau menurut saya itu kira-kira itu emang karakter siswanya Pak. Itu menurut saya itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi saya nih Pak yang ngajarnya atau tugas yang saya berikan terlalu berat atau pelajaran saya itu tidak menarik. Nah mungkin itu Pak yang bisa saya kira-kira itu Pak. Jadi ada 3 hal ya Pak menurut Bapak tadi. Iya. Terus apa kira-kira solusi untuk Bapak ke depan supaya anak-anak lebih tertarik lagi dengan pembelajaran Bapak, lebih tertarik lagi dengan mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bapak berikan? Kira-kira ada rencana enggak Pak? Tuh Pak, rencana saya tuh pengen ini Pak, pengen buat kayak asesmen gitu lah Pak, diagnostik. Saya pengen tahu dulu karakter siswanya, saya itu seperti apa. Apakah memang tidak cocok medianya atau karakter pembelajarannya tidak sesuai dengan karakter murid, atau memang saya yang harus memang merubah cara ngajarnya, modelnya atau sebagainya Pak. Jadi seperti itu Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah membuat kesepakatan kelas di waktu sebelum Bapak ngajar itu? Kesepakatan kelas belum Pak, tapi kesepakatan dalam kontrak belajar di awal tahun pasti Pak. Saya buat setiap siswa saya minta nyampaikan saran, kita buat kontrak belajar seperti itu Pak. Karena itu bukan kelas saya sih Pak, bukan kelas maksudnya bukan saya wali kelasnya Pak. Jadi seperti itu Pak. Begitu ya. Yeah. Jadi selain rencana Bapak yang tua tadi, apakah masih ada lagi rencana Bapak supaya anak aktif dalam pembelajaran? Saya juga pengen melibatkan ini Pak, melibatkan guru BK, wali kelasnya, mungkin komunikasi Pak nanti gimana sih, atau dengan guru lain juga Pak, mungkin sama juga yang dihadapi seperti itu. Saya pengen tahu juga apa masalahnya sama atau mereka juga ada solusi seperti itu Pak. Jadi rencana ke depan ya, aksi nyatanya seperti apa itu Pak? Selain tindakan nyata yang ingin Bapak ke murid itu supaya anak mau mengikuti pembelajaran Bapak. Yang kegiatan yang apa tindakan yang Bapak ingin? Mungkin dalam waktu dekat nih Pak, menurut saya harus buat
asesmen Pak. Saya mungkin bisa buat pertanyaan-tanyaan di Google Form, baru saya share tuh ke siswa, saya minta ngisinya, nanti saya coba pelajari dulu, analisis dulu datanya, karakter siswa saya kayak apa sih, atau saya lihat lagi Pak dari data yang ada tuh, apakah memang media pembelajaran saya yang saya pakai selama ini tidak menarik, tidak sesuai, tidak cocok atau gimana, atau yang tadi, yang ketiga Pak, saya memang perlu melibatkan guru BK atau wakil kesiswaan untuk menanamkan kedisiplinan dan sebagainya, seperti itu Pak. Ya, kalau boleh tahu Bapak sudah lama ke ngajar di sekolah tersebut Pak? Sudah berapa tahun? Sudah 7 tahun. Sudah sedikit banyak sudah mengenal karakter anak di daerah Bapak ngajar situ ya? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Cuma kan tiap tahun kan beda-beda Pak. Artinya kan siswanya biasa tahun ini kebanyakan dari daerah ini, daerah Sukadana. Tahun berikutnya dari luar Pak. Jadi beda-beda dulu. Jadi menurut pengamatan Pak Indra, ini kira-kira keaktifan ajar siswa waktu mengikuti pembelajaran Bapak ini kalau diukur dari 1 sampai 10 kira-kira berapa keaktifan siswa? Kalau sekarang ini menurut saya masih sekitar 6 lah Pak. 6 dekati 7 baru segitu Pak mereka. Jadi harapan Bapak setelah jalan keluar yang Bapak ini, harapan Bapak sampai siswa ini. Harapan saya tuh pengennya lebih baik Pak, kalau bisa nilainya maksimal. Walaupun mungkin ada memang yang harus beberapa orang, mungkin ada bimbingan lebih Pak. Tapi harapan saya ya maksimal Pak, motivasinya dalam belajar dan perubahannya nanti dalam mengerjakan tugas, seperti itu Pak. Sebelumnya apakah Bapak pernah berkomunikasi dengan kepala sekolah atau dengan rekan lain mengenai keaktifan belajar di siswa Bapak itu? Apakah sebelumnya Bapak sudah mengadakan komunikasi Pak? Sudah Pak, pernah. Cuma ya itu belum saya tindak lanjuti. Mungkin ini nanti saya juga harus menindaklanjuti lagi Pak. Mungkin kemarin cuma ngobrol-ngobrol biasa sama guru dan kepala sekolah. Mungkin nanti saya buat rencana yang aksi yang nyata lagi. Saya buat program untuk mengatasi masalah yang tadi Pak. Jadi tadi kira-kira siapa saja Pak yang Bapak libatkan dalam rencana aksi Bapak ini? Ini banyak Pak. Yang jelas seluruh warga sekolah, bisa guru BK, wali kelas, guru mapel, kepala sekolah. Mungkin nanti kalau memang perlu, menurut saya juga bisa minta bantuan untuk mendatangkan orang tua wali Pak, untuk dapat mencari solusi bersama. Itu kalau memang diperlukan Pak. Iya. Kalau boleh tahu apakah Bapak sudah pernah disupervisi oleh kepala sekolah Pak? Sudah Pak. Itu jadi program tahunan Pak. Iya. Waktu yang terakhir supervisi, apa hasil dari kegiatan supervisi pembelajaran Pak? Apakah pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah maksimal? Kalau dari supervisi itu kan Pak, karena kita sudah setiap supervisi kan persiapan dan sebagainya, itu nilainya alhamdulillah Pak dari kepala sekolah itu sangat baik Pak dari proses supervisi. Tapi kan ini hasilnya nanti jangka panjang, yang itu yang saya lihat Pak, penurunan dari motivasi siswanya Pak dalam mengerjakan tugas, seperti itu Pak. Baik, ini kan karakter anaknya yang berubah Pak ya setiap tahun tadi ya. Iya Pak. Pak Indra, dari kegiatan ini apakah Pak Indra sudah menemukan solusi untuk kedepannya mengenai masalah pembelajaran Bapak ini? Ya, alhamdulillah Pak, dari pembicaraan saya dengan Pak Jais nih, dari pertanyaan-pertanyaan Pak Jais, saya mendapatkan banyak gambaran Pak, solusi
tentang tindakan saya yang kedepannya, bagaimana cara saya mungkin dapat mengatasi masalah yang tadi yang saya ceritakan di awal. Iya. Begini Pak, saya pun nanti akan ini mendengarkan kabar-kabar baik tentang perkembangan keaktifan pembelajaran anak siswa Bapak, keaktifan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak, ya Pak? Ya, siapa nanti saya kabari Pak tentang perkembangannya Pak. Ya, semoga kedepannya Bapak bisa lebih meminimalisir kenakalan anak waktu pembelajaran Bapak, dan semoga apa yang Bapak ini kedepannya bisa lebih baik Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jais atas waktunya. Ya, terima kasih juga sama-sama Pak. Ya Pak, izin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu kali ya buat kita semua. Udah selesai, luar biasa sekali ya. Di sini saya mengamati awalnya perjalanan coaching ya. Pak Jais boleh di on-kan lagi camnya Pak, nggak apa-apa. Nanti kan mungkin Bapak bisa sambil mengamati juga ya Pak. Kalau saya lihat di sini untuk kompetensi inti coachingnya ini sudah terlihat ya, sudah sangat terlihat dari presence-nya Pak Jais. Meskipun terkendala dengan sinyal, Pak Jais itu membuktikan presence-nya Pak Jais itu dengan merespon apa yang disampaikan Pak Indra dengan baik dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya tangkap dari proses coaching pada kesempatan kali ini. Kemudian Pak Jais juga sangat mendengarkan secara aktif, dan Pak Jais juga sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot kepada Pak Indra. Terus alur tirta yang disampaikan Pak Jais juga sudah sangat jelas. Awalnya Pak Jais menanyakan tujuan dari pertemuan ini, kemudian Pak Jais mencoba menggali ataupun mengidentifikasi apa sih yang sedang dialami oleh Pak Indra. Kemudian juga Pak Jais menanyakan rencana Pak Indra ke depannya bagaimana dan bentuk tanggung jawabnya ya Pak Jais dan Pak Indra ya. Kemudian di sini saya juga melihat Pak Indra merasa nyaman dengan di coach oleh Pak Jais, bisa menyampaikan dengan dengan natural apa sih yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Pak Indra itu sendiri. Oke, saya kira itu hasil pengamatan yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Keren Pak Jais. Pak Jais keren loh, walaupun sinyalnya agak tapi luar biasa. Terima kasih Pak Jais waktunya.